Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul di aplikasi Zoom ini dengan mata kuliah Profesi Guru yang diampu oleh Dr. Setiono MPD. Nah, pada pembahasan kali ini, di sini kita akan membahas salah satu kompetensi yang ada di dalam diri seorang pendidik. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Aldis Muhammad Hanif, selaku moderator yang akan memandu pada pembahasan kali ini yang ditemani oleh rekan saya, Hilda Munadiah, dan juga Kang Nur Azra Saresa. Pada pembahasan yang pertama mengenai definisi kompetensi kepribadian yang akan dijelaskan oleh Kang Azra. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Adis selaku moderator. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu kompetensi kepribadian. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai apa itu kompetensi kepribadian, alangkah baiknya kita mencari tahu dulu apa itu kompetensi dan juga apa itu kepribadian. Nah, kompetensi merupakan kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Dalam kamus ilmiah, populer diartikan sebagai kecakapan, kewenangan, kekuasaan, dan juga kemampuan. Jadi, kompetensi merupakan suatu kemampuan, kewenangan, kekuasaan, dan kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk menentukan suatu tujuan. Sedangkan istilah kepribadian mungkin sudah tidak asing lagi ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian diartikan sebagai sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakan dirinya dari orang lain atau bangsa lain. Kepribadian merupakan keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur psikis dan fisik. Jadi artinya seluruh sikap dan perbuatan seseorang merupakan suatu gambaran dari kepribadian orang itu yang dilakukan secara sadar. Nah, definisi kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Next, Kak Adis. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai fungsi dari kompetensi kepribadian, yaitu memberikan bimbingan untuk mengembangkan kreativitas dan membangkitkan motivasi belajar serta dorongan untuk maju kepada peserta didik. Menurut Al-Ghazali, tugas dan fungsi guru yang utama adalah membersihkan serta membawa hati manusia untuk bertakarub kepada Allah. Karena pendidikan Islam pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Fungsi lain mengenai kepribadian guru adalah membentuk sikap yang baik bagi peserta didik maupun di dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, membentuk moral agamis bagi peserta didik. Yang ketiga, membentuk pribadi yang soleh dan solehah bagi peserta didik. Yang keempat, membentuk akhlakul karimah bagi peserta didik. Dan yang terakhir, membentuk insan kamil terhadap peserta didiknya. Mungkin sedikit. Oke, baik. Terima kasih kepada Kang Azra yang sudah membahas mengenai definisi dan juga fungsi. Nah, untuk selanjutnya, mengenai aspek-aspek yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, dilihat dari aspek psikologi, kompetensi guru menunjukkan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian. Nah, yang pertama itu adalah kepribadian yang mantap dan stabil, yang memiliki arti konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma hukum, norma sosial, dan juga etika yang berlaku. Yang selanjutnya, kepribadian yang dewasa, yang berarti mempunyai kemandirian untuk bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Kepribadian yang arif, yang artinya tampilannya bermanfaat bagi peserta didik, sekolah, dan masyarakat dengan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan juga bertindak. Kepribadian yang berwibawa, yaitu perilaku guru yang disegani sehingga berpengaruh positif terhadap peserta didik. Yang terakhir, memiliki akhlak mulia dan perilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik, bertindak sesuai dengan norma dan religius, jujur, dan suka menolong. Untuk selanjutnya adalah mental ataupun kepribadian yang harus ada di dalam seorang pendidik.
Yang pertama, berkepribadian atau berjiwa Pancasila, berbudi pekerti luhur, berjiwa yang kreatif, dapat memanfaatkan rasa pendidik yang ada secara maksimal, bersifat terbuka, peka dan inovatif, ketaatan dan disiplin, dan yang terakhir memiliki sense of humor. Adapun menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007, syarat-syarat kepribadian guru yang pertama adalah bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Untuk selanjutnya, ada pun faktor yang mempengaruhi kompetensi kepribadian guru yang akan dibahas oleh Teh Hilda. Untuk Teh Hilda, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kang Adis yang sudah mempersilahkan saya untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian kompetensi kepribadian guru gitu. Nah, yang pertama adalah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan ini adalah faktor yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Sebagaimana dimaklumi bahwa perkembangan dan pembentukan kepribadian pada masing-masing individu itu tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana individu itu tumbuh gitu. Hal ini menunjukkan bahwa cara hidup, adat istiadat, kebiasaan, bahasa, kepercayaan, dan sebagainya dari suatu daerah atau negara masyarakat eh, itu mempengaruhi gitu. Pendapat lain juga menyebutkan bahwa kepribadian dipengaruhi oleh berbagai faktor gitu, baik hereditas, lingkungan, seperti fisik, sosial, kebudayaan, dan spiritual. Next. Selanjutnya ada faktor biologis. Nah, faktor biologis ini juga menjadi salah satu faktor penentu kepribadian seseorang gitu, baik itu peserta didik maupun tenaga pendidik. Nah, berhubung faktor sosial ini berhubung dengan keadaan jasmani atau seringkali disebut faktor fisiologis. Itu faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani. Bahwa keadaan fisik baik yang berasal dari keturunan maupun merupakan pembawaan yang dibawa sejak lahir itu memainkan peran yang penting dalam kepribadian seorang. Tidak ada yang mengingkarinya. Namun demikian itu hanya merupakan salah satu faktor saja. Kita mengetahui bahwa dalam dan pembentukan kepribadian, selanjutnya faktor-faktor lain terutama lingkungan dan pendidikan yang lebih berpengaruh gitu. Selanjutnya faktor sosial yang sama berpengaruhnya terhadap faktor masyarakat gitu ya. Jadi faktor sosial ini termasuk ke dalamnya itu di mana masyarakat yakni manusia-manusia lain di sekitar individu dapat mempengaruhi individu yang bersangkutan. Termasuk di dalamnya itu tradisi, adat istiadat, peraturan, bahasa, dan sebagainya yang berlaku dalam masyarakat. Pengaruh lingkungan sejak keluarga terhadap perkembangan anak sejak kecil adalah pengaruh yang sangat mendalam gitu dan sangat menentukan perkembangan kepribadian seseorang selanjutnya. Di antaranya pengaruh itu merupakan pengalaman yang pertama. Pengaruh yang diterima anak itu masih terbatas dan jumlahnya intensitas pengaruh itu tinggi karena berlangsung terus-menerus selama 24 jam gitu. Umumnya pengaruh itu diterima dalam suasana aman serta bersifat intim dan bernada emosional. Jadi yang paling berpengaruh itu di antara ketiga faktor ini adalah faktor sosial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Hilda yang sudah menjelaskan mengenai faktor-faktor yang ada dalam kompetensi kepribadian. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai kompetensi kepribadian bagi seorang pendidik. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.